Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan Dukcapil se-Indonesia, se-Nusantara, Dukcapil Prima Indonesia, maju. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam podcast kami di Dukcapil ISO di dalam program Proton Podcast resmi obrolan Pak Tony. Nah itu dia, yang ampun podcast kada hafal ibu dia lah. Nah ini jadi sahabat Dukcapil se-Nusantara khususnya di Kabupaten Nusa Utara, ya alhamdulillah kita bisa bertemu kembali nih. Hari ini bersama kita Ibu Hajah Ida Astuti lah. Nah Ibu Ida ini banyak nama Ibu Ida nih. Banyak pasaran di Ibu Ida. Nah, jadi santai aja Ibu Ida lah. Jadi beliau ini adalah dulunya di bidang pencatatan di pendaftaran penduduk Ibu Ida lah. Nah, sekarang alhamdulillah sudah menjabat di Kepala Bidang Pencatatan Sipil. Nah, jadi kita nanti sedikit beda, kita flashback, kita kembali ke awal-awal mungkin sedikit Ibu Ida. Jadi waktu kita sampaikan sebenarnya Ibu Ida nih salah satu senior Ibu Ida lah di sini, senior kita yang tersisa, alhamdulillah masih bisa bertahan dan terus memberikan sumbangsih tenaga, pikiran dan membantu kawan-kawan sekalian. Nah, jadi di bidang pencatatan sipil beliau saat ini menjabat, kawan-kawan sekalian. Nah, jadi nanti kita coba nih dalam sesi yang agak formal sedikit Ibu Ida lah. Cuma tetap santai Ibu Ida. Ada beberapa hal yang disampaikan ya. Itu. Jadi dulu Ibu Ida lah, kalau mungkin sedikit belum kisahkan ya, kalau lah kita sama-sama membenahi secara prosedur, kemudian secara bahkan mentalitas kawan-kawan sekalian. Kemudian kita ibaratnya mengurai benang kusut Ibu Ida lah. Nah, betul, Pak. Mengurai benang kusut, kemudian ibarat aliran air itu mampet ya, kita bersihi dulu nang iget-igetnya, naratik-ratiknya, kemudian kita beres lah. Nah, itu jadi tetap mengalir, tetap berproses juga kami, khususnya di nantinya harapan ulun Ibu Ida lah sebagai kadis. Jadi lebih nahap lah, lebih kuat terkait dengan layanan di catatan sipil. Nah, baik Ibu Ida, silahkan disampaikan nanti apa-apa yang bisa dikisahkan mungkin lah secara basic maupun bahkan strategi mungkin, ataupun inovasi kan ada juga Ibu Ida lah, inovasi atau terobosan mungkin lah. Ya, itu jadi di awalnya kita ada apa Ibu Ida nih kaitannya dulu. Kalau dulunya mungkin ini kisahnya nih waktu pian di pendaftaran penduduk Ibu Ida lah. Nah ini jadi kawan-kawan sekadar ketahui ini informasi aja Ibu Ida lah. Ibu Ida ini expertnya, ahlinya dulu di pendaftaran penduduk, khususnya di pindah datang Ibu Ida lah. Nah, secara singkat Ibu Ida dulu tuh, Ibu Ida lah, apa nih kendala yang paling utama ketika terkait pindah datang ini Ibu Ida? Secara singkat Ibu Ida, apa yang kendala utama mungkin dari kitanya kah atau dari warganya kah itu? Tapi kalau masalah tetap ada masalah Ibu Ida, apa kira-kira Ibu Ida? Silakan Ibu Ida. Kalau masalahnya tuh dari masyarakat dan dari kita juga ada. Jadi dari masyarakat apa Ibu Ida? Ya, dari masyarakat tuh padahal mereka tuh sudah lama bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini Pak, tapi mereka tidak mau untuk pindah. Semestinya kan orang yang tinggalnya misalkan di Banjarmasin Pak. Di Banjarmasin, bekerjanya di HSO. Sudah beberapa kali kita datangi Pak ke rumah-rumah agar mereka kembali, maksudnya mutasi ke HSO. Artinya kasuistisnya mungkin lah. Tapi kita tidak menutup kemungkinan yang memang bolak-balik mungkin kan di Banjarmasin, kerjanya ataupun di kabupaten lain. Di Kabupaten Karena kan kita dari HSO kawan-kawan kan lumayan tuh. Sekitar sekarang mungkin hampir 5 jam lah. Hampir 5 jam. Kalau jalur biasa, kalau jalur yang ya mungkin 4 jam lah ininya. Ada 2 jalur kita ke Kota Banjarmasin, dan ini membutuhkan kepekaan atau kepedulian lah dari warga masyarakat. Jadi diharapkan itu kalau misalnya ada apa-apa kaitan lawan
kelengkapan dokumen mau tidak mau kan harus dilengkapi. Harus dilengkapi. Itu. Kalau dari kita kira-kira apa Ibu Ida? Ini Pak, kalau dari kita kan ada Permendagrinya Pak, nomor 74 tahun 2022. Penduduk non permanen yang melampaui batas dari 1 tahun itu harus bisa menetap di HSO. Kita usulkan untuk menetap di HSO. Oh, berarti harus lebih 1 tahun yang non permanen ini di Permendagri 74 tahun 2022. 22. Nah, ini lumayan barulah Ibu Ida lah untuk itu. Nah, jadi yang lebih 1 tahun diwajibkan melapor ke dinas Dukcapil. Nah, khususnya kalau di kita ke dinas Dukcapil, kita di Kota Raja ini Pak. posisinya, dan syaratnya untuk mendapatkan surat keterangan pindah. Oke. Kemudian ada pindah ini macam-macam udahlah. Jadi antar desa kelurahan gitu kan. Pindah ini ada berapa macam Pak? Ada pindah antar provinsi, ada pindah antar kabupaten, bahkan ada pindah antar kecamatan, antar desa, kelurahan dan RT juga Pak. Iya, itu minimal antar RT kan itu. RT. Dan kita kan komitmen Ibu Ida lah. Di kita ini kawan-kawan sekalian sahabat Dukcapil, 1 huruf 1 angka saja. Nah, berbeda. Tetap kita layani. Nah, itu betul, kita Pak. layani dengan segenap kemampuan dan keterbatasan kami khususnya. Nah, terus kita semangat Ibu Ida lah. Oke, itu lanjut Ibu Ida. Kemudian kira-kira apa nih syarat mendasar untuk orang pindah ini? Syarat mendasar orang pindah itu kan ada bermacam-macam, ada pindah secara online, ada offline. Oh, kita ada online juga. Pak, ada lewat office Pak. Kalau yang offline yang biasanya langsung ke sini Pak, kita pinta syaratnya kartu keluarga asli. Kalau yang offline? Kalau yang offline sama-sama yang sama itu. Oh, sama itu kartu keluarga asli, kemudian mengisi F103. Formulir F103. Ya, itu yang wajib diisi Pak. Nah, itu yang masih diisi yang offline. Kalau yang online? Kalau yang online ada tambahan mengisi surat pernyataan pakai materai. Oh, surat pernyataan pakai materai. Nah, jadi dengan syarat-syarat yang ada, ini bisa dilihat di sosmed kami maupun di website dinas kami nanti Admin lah. Jangan lupa tuh alamat sosial media ini. Karena kalau kitanya dalam artian warga masyarakat dan kita sebagai penyelenggara pelayanan publik beda lah. Ya harus kooperatif dong ya kalau kan. Nah, kita melakukan bukan pian beritaan harus melengkapi juga hal ini. Kenapa? Karena untuk legalnya lah kan, artinya legal, artinya aturannya memang mempersyaratkan demikian gitu beda lah. Nah, kemudian yang lainnya itu ya kaitan lawan pindah datang dari ekspertnya Ibu Ida masih kemarin sudah kita sampaikan juga secara umum dari Pak Kabid Pak Agus lah itu. Jadi kita mudahkan. Jadi pindah datang ini adalah salah satu kewajiban yang harus selesai 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Nah, itu ada Permendagrinya, kita lupa nih Permendagrinya nomor berapa nih kan. Harus selesai kawan-kawan sekalian. 1 kali 24 jam. Jadi dinas Dukcapil harus menyelesaikan itu. Nah, itu halnya ini. Jadi untuk memudahkan sebenarnya juga masyarakat. Cuma warga masyarakat juga tolong juga dilengkapi juga, kan? Mohon syarat-syarat dari kita. Syarat kami juga. Insya Allah tuh kalau kita dari Disdukcapil HSU lah, mudah-mudahan bisa terus bekerjasama dengan Disdukcapil se-Indonesia, ya dimanapun berada, kami bantu. Jadi tadi ada e-office, kemudian yang offline, online, dan online juga. Online ada di informasi kaduan dan layanan kami gitu. Ya, Pak. Terus itu Pak. Baik, itu Ibu Ida kalau yang kaitan pindah datang. Kemudian ada lagi yang rame nih Ibu Ida nih lah. Tanpa gimana Bu? Surat pengantar dari desa sekarang Pak. Oh iya. Permendagri Ibu Ida ingat ya kalau. Permendagri 96 tahun 2018 itu Pak. Permendagri 96 2018 itu tidak perlu lagi kita masyarakat warga yang mau pindah itu tidak perlu lagi Pak minta pengantar desa atau kecamatan atau RT. Itu lebih dipermudah lagi Pak. Jadi tanpa pengantar, langsung datang Dukcapil. Nah, itu jadi di garis bawahi kita pertebal bahwa tidak perlu lagi pakai pengantar. Nah, jadi kalau ada, mohon maaf nih lah, kalau ada di HSU nih, ada di HSU nih, ada desa-desa yang minta surat pengantar pindah, mohon maaf nih lah, kawan-kawan lah, para pembakar lah, tolong kita fasilitasi, tidak ada gitu kan, bisa hubungi ke kami gitu langsung kan, langsung mengajukan dan kita berproses gitu kan, Pak, maksimal gitu kan.
maksimal 1 kali 24 1 jam. kali 24 jam. Dengan catatan semua sistem mekanismenya lancar. Persyaratannya Nah, itu lengkap. mudah-mudahan Ya, kita ya, Pak. setelah kita maksimalkan dan gratis Bida lah. Gratis. Nah, gitu gratis. Itu yang iya itu gratis. Ini yang gratis ini memang kita senang sekali ya karena gratis ini kan. Karena kita layanan publik ya yang rata-rata gratis lah sudah untuk ini. Kemudian ini khusus kita di proses Bida semalam lah di bidang pendaftaran penduduk. Nah, sekarang bisalah kita coba bergeser kaitan pencatatan sipil Bida. Bisa aja Bida lah gitulah. Ya. Kita pelan-pelan aja posisinya kayak itu kaitan pencatatan sipil. Nah, jadi berapa bulan Bida Piandi? Kalau sudah yang definitif hampir 3 bulan, Pak. 3 bulan lah. Berarti ditambah sebelum definitif berarti 6 bulanan lah. Nah, itu alhamdulillah 6 bulanan sehat walafiat Bida nih membantu kadis nih kan dengan kadis seperti ini Bida belum apa. Ya, Pak. Jadi dengan niat yang terbaik. Nah, niat yang terbaik bismillahkan nama itu kan untuk warga masyarakat kaitan dengan kelengkapan, ketertiban dokumen administrasi kependudukan ya kan. Nah, masuk di belakang lo nih Nagisa kan Indonesia Charter Adminduk. Nah, itu. Nah, jadi kaitan di catatan sipil Bida sudah 6 bulanan. Ada kendala yang mendasar lah kira-kira Ibu Ida. Kalau awalnya kan kita karena kita kan simpun nih bersih-bersih nih atau betatak lah berarti gitu kan kita. Ada yang mendasar lagi Ibu Ida kayaknya masih ada atau kurang Ibu Ida lah. Kayaknya sudah lebih jauh berkurang atau kayak Pak tanggapan dia? Kalau menurut Ulun Pak jauh lebih bagus, jauh lebih maju. Oke. Ya. Nah, untuk di bidang pencatatan sipil ya sama itu, punya keseluruhan lah Pak dari dukungan kawan-kawan juga lah. Luar biasa itulah. Luar biasa Pak dukungan. Jadi kita ada total berapa malam 27 kah 20. Kita total dengan Kadis ya kita sama-sama untuk pembenahan di 3 bidang kita ini. Ya, Pak. Hanya itu. Nah, jadi untuk pencatatan sipil. Nah, jadi apa sih yang paling mendasar di catatan sipil itu layanannya Ibu Ida? Layanan mendasar untuk pencatatan sipil itu apa nih? Ya layanan. Ya kalau yang mendasar di bidang terkait bidang capil masalah akta kelahiran, akta kematian, terus pengasahan anak, terus ada lagi Pak itu Pak pindah juga. Bukan hanya di pendaftaran penduduk Pak yang pindah mutasi maksudnya. Terus di capil juga ada Pak yang mutasi akta. Mutasi akta. Ya, mutasi akta Pak. Itu kita nyebutnya apa itu? Bakak kah? Apa bukan, itu? Bukan. Itu bukan bakak lah. Oh iya. Apa itu? Mutasi akta dari yang capil. Dari yang mutasi capil Pak catatan gitu. Yang dulu yang masih manual? Bukan itu Pak yang jadi barcode gitu kah? Apa itu? Ada yang bisa bantu kah? Angkat tangan kawan-kawan sekalian. Begini apa, Pak. Apa Mel? Ada Bapak. Capil. Misalnya orangnya tidak pindah sini. Itu ada situ Pak. Masalahnya di Banjarmasin. Oh iya kita bantu. Memperbaiki akta kelahiran di sini. Bisa. Kali dilihat akta kelahiran Banjarmasin. Jadi akta kelahiran yang dari Banjarmasin itu dimutasi lewat aplikasi Siak dulu Pak. Oh iya. Ada Bapak, ada masalah gitu. Oke. Nah, itulah gunanya kita kolaboratif. Nah, ya. Jadi kalau kita take video ini lah, admin lah ada masalah itu itu. Jadi kasusnya misalnya di Banjarmasin lahir, kemudian langsung dari sini, kemudian diusulkan lalu terus orangnya pindah ke sini. Siap, kan? Lalu pindah ke sini, kita bikinkan ke itu. Kita mutasikan juga capil anehnya Pak, aktanya kita masuk. Jadi itu kemudian yang tanda tangan itu juga lah tanda tangan yang akta kelahirannya masih manual, kemudian ke barcode kan itu ada. Nah jadi itu. Jadi yang mendasar akta kelahiran, akta kematian. Nah ini ada yang menarik nih. Ada yang menarik untuk akta kematian ini kan. Akta kematian ini kan sebenarnya hal-hal yang apa ya mungkin terabaikan lah Ibu Ida. Jadi apa nih capaian kita nih? Sudah berapa nih? Anunya kan kita ada target nih. Kayak apa Ibu Ida? Kalau masalah akta kematian kita Pak, kendala kita dari Dukcapil ini Pak, kita sulit Pak memastikan masyarakat tuh untuk membuat akta kematian. Kita tanya sama masyarakat apa, jadi nggak mau bikin akta kematian. Ternyata kata mereka bahwa di kami ini masih ada kenang-kenangan di akta
Oh Di iya, kakak iya, itu iya, Pak, budaya di lah. kakak itu Oke, Pak, oke, bahwa masih budaya. terdaftar katanya suaminya. Nah, mau di Sampai budaya segitunya Pak, lah sampai itu. situnya Pak. Jadi budaya. Nah, jadi Iya, ini jadi budaya. salah satu anu juga lah Ya, yang kita kendala temukan. yang kita temukan di lapangan Adalah Pak. jadi mau mengubah bahkan Iya, merubah. mengubah mindset Oke. itu yang jadi Untuk memastikan bahwa akta kematian itu penting gitu nah, Pak. padahal kan Nggih. penting beda lah. Penting. Nah, penting itu jadi kenang-kenangan ya mau Kenang-kenangan masih ya kada. terdaftar ya. Malah KTP-nya masih disimpan Pak di dompet. Nah, itulah Iya. ya. Budaya itu Pak lah. Oke, itu. Jadi tadi Ibu Ida luar biasa nyampaikan di sesi yang pendaftaran penduduk dan di catatan sipil. Bukan masalah Ibu Ida nih baru menjabat, enggak. Nah, tapi pelan-pelan beda lah. Iya, Dapat pelan-pelan. tajam dengan bantuan kawan-kawan gitu. Tetap kita koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi. Baik, itu aja Ibu Ida, Ibu Kabid Pencatatan Sipil. Selamat bertugas, tetap semangat Ibu Ida. Nah, untuk itu. Baik kawan-kawan, sahabat Dukcapil se-Nusantara, itu aja untuk sesi kali ini. Terima kasih atas perhatian, tolong like, share, and comment untuk kami dan dukung terus dinas kami dan channel kami ada di semua media sosial dan website kami juga ada. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukcapil, prima Indonesia, maju.